pada soal adalah perhatikan gambar berikut, maka tentukanlah nilai A. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita mengingat materi dua garis sejajar dipotong oleh satu garis lurus, yaitu ada yang sifatnya sehadap, sepihak, maupun berseberangan. Seandainya kita tidak hafal tiga-tiganya, kita boleh pilih salah satu. Contoh, misalnya kita hafalnya adalah berseberangan. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita lihat nih. Kita tahu nih 130 ini tuh ada di luar. Maka kalau kita hanya bisa menggunakan berseberangan, maka kita lihat luar berseberangan. Nah, kira-kira 130 ini itu posisinya bisa di mana lagi gitu ya. Artinya dia nyebrang ya ke sini ya, ke bagian sini. Dia nyebrang ke wilayah sini. Gitu, biar supaya si A ini kita bisa dapat nilainya. Nah, berarti kalau 130 di sini di bagian luar, maka dia nyebrangnya ke mana? Gitu ya. Kita lihat sama-sama wilayah luar. Wilayah luar itu kan kalau nggak yang di sini atau wilayah dua ini, wilayah luar. Tapi karena dia berseberangan, maka dia pilihannya adalah jatuh di wilayah 2. Artinya berarti di wilayah 2 ini juga sama nih, 130. Tapi dia nggak langsung ketemu A, betul. Nah, selain kita mengingat bersahadap, sepihak, berseberangan gitu ya, kita juga ingat satu lagi kuncinya adalah pelurus. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ini tuh pelurus, gitu ya. Jadi kalau pelurus kan jumlahnya harus 180, sehingga kalau kita mau mencari A ditambah 130 sama dengan 180. Nah, ketika kita pindah ruas, berarti 180 dikurangi 130. Sehingga dapat nih A-nya adalah 50 derajat. Paham ya? Thank you. Soal yang kurang lebih mirip sama soal yang sebelumnya. Bagaimana kasusnya untuk menyelesaikan soal seperti ini? Sama seperti soal sebelumnya, maka kita lihat nih 120. 120 ini ada di wilayah mana? Ternyata 120 ini ada di wilayah dalam. Ya, 120 ada wilayah dalam. Nah, berarti kan kita tadi hafalnya adalah hanya berseberangan. Berarti kalau kita lihat dalam berseberangan, pilihannya sama juga nih. Pilihannya ada di sini atau di sini, gitu ya. Atau kalau kemarin kita wilayah 1, wilayah 2. Nah, karena dalam berseberangan berarti dia ke sini. Maka pilihannya adalah di wilayah 1. Sehingga ini adalah 120. Gitu. Dengan konsep pelurus kita ketemu lagi nih 120. Nah, ini. Tuh ya. Berarti kalau nilai A-nya berapa? Ya tinggal kita tulis lagi. A ditambah 120 gitu ya, sama dengan 180. Berarti A sama dengan 180 dikurangi 120. Sehingga A-nya adalah 60 derajat. Ngerti ya? Soalnya seperti ini, tidak ada angka ya, tapi tetap ditanya, perhatikan gambar berikut, tentukanlah nilai A. Tapi di sini nggak ada angka, gitu ya. Kita tetap menggunakan konsep yang sama gitu ya. Kita tinggal pilih nih yang mau nyebrang si 4A-nya atau si 8A-nya. Pilihannya ada di kita gitu ya. Oh, kita mau fokusnya adalah misalnya si 4A yang mau nyebrang. Kita mau fokus si 4A yang nyebrang, berarti 4A ini ada di luar. Kalau di luar, maka kita gunakan konsep luar berseberangan. Oke, kalau di sininya 4A di luarnya, maka luar berseberangannya gimana? Berarti 4A-nya di sini. Nah, setelah itu kita gunakan konsep pelurus gitu ya. Ini kan pelurus. Sehingga kalau kita mau kerjakan, berarti jadinya adalah 8A ditambah 4A sama dengan 180. Ya, sudah belajar aljabar, 8A tambah 4A, ibaratkan 8 apel tambah 4 apel, berarti jadi 12 apel, atau 12A, sama dengan 180. Gitu ya. Sudah belajar juga persamaan linear satu variabel, ketika dia pindah ruas, kalau perkalian, maka pindah ruasnya menjadi pembagian. Jadi 180 dibagi 12. Maka jadi A-nya berapa? A-nya adalah 15. Seperti itu ya. Thank you. Sekarang kita bahas untuk tipe soal yang berikutnya. Konsepnya tetap sama, tapi memang agak sedikit dirubah gitu ya. Sekarang soalnya bentuknya seperti ini, gitu ya. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A
jika soalnya seperti yang digambar, gitu ya. Masih menggunakan konsep yang sama, mau luar berseberangan atau dalam berseberangan, gitu ya. Kebetulan kalau kita perhatikan, ini kan 5A-7 ini luar berseberangan kita pakai konsepnya. Nah, 5A-7 ini luar berseberangan, berarti kan dia pilihannya antara di wilayah 1 sama di wilayah 2. Ternyata 5A-7 ini kan kalau luar berseberangan berarti dia harus pilih di wilayah 1. Di posisinya 3A tambah 25. Kalau mereka satu tempat, gitu ya. Kalau mereka satu tempat, maka mereka sesuai dengan sifat luar berseberangan. Artinya sudut mereka sama. Sehingga kalau kita perhatikan 5A-7 dengan 3A plus 25, mereka sudutnya sama. Jadi kita bisa tulis nih, 5A-7 sama dengan 3A tambah 25. Gitu. Sudah belajar pindah ruas, gitu ya. Berarti kita pindahkan yang sejenis dulu nih. 5A dengan 3A sejenis. Saya pindahkan 3A-nya. Positif 3A kalau pindah jadi apa gitu kan ya? Jadi negatif. Maka saya bikin nih 5A gitu ya. Negatif 7, negatif 3A. Sama dengan 25. Loh, Pak, di sebelah kiri masih ada negatif 7. Dia kan sejenis dengan 25. Maka si negatif 7-nya juga kita pindahkan langsung ke sebelah kanan atau mendekat dengan 25. Jadi kalau kita tulis berarti jadinya 5A minus 3A sama dengan 25. Nah, minus 7 pindah ruas jadi plus 7. Nah, 5A dikurang 3A berarti 2A sama dengan 32. Sehingga kalau kita kerjakan lagi, ya 2A sama dengan 32 perkalian, maka pindah ruas jadi pembagian. Maka A-nya adalah 16. Paham ya sampai sini ya? Jika kurang paham boleh diputar-putar lagi untuk videonya, ditonton ulang. Thank you.